Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal yang ke-13 ayat ke-22. Amsal 13 ayat 22 firman Allah berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara terkasih, saya bacakan sekali firman Allah ini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini, dimanapun engkau berada, saya akan berbicara suatu hal yang menurut orang katanya adalah sebuah hal yang tabu. Wah, saudara, dikatakan tabu karena kenapa? Membahas tentang warisan. Apa-apa ini Pak Pendeta? Apakah orang Kristen berbicara mengenai hal-hal yang belum waktunya, tetapi harus dibicarakan? Hal-hal yang tabu yang menganggap bahwa orang tua kita akan segera tutup buku, saudara. Oh bukan. Tetapi ini adalah hal yang sangat amat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahkan dalam setiap kehidupan orang-orang dunia pun harusnya ini sangat amat penting. Yaitu mengenai warisan. A legacy worth living. Sebuah warisan yang sangat berharga untuk ditinggalkan buat anak cucu kita. Ataupun sebuah legacy worth living, sebuah warisan yang sangat amat berharga untuk ditinggalkan kepada orang-orang yang mengenal kita. Sebuah warisan yang sangat berharga untuk ditinggalkan kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Ini makanya saya katakan sebuah hal yang sangat amat penting. Live a Christian legacy. Tinggalkanlah kehidupan warisan, memberikan warisan kekristenan bagi anak cucu kita, saudara. Mengapa saudara terkasih dalam Tuhan? Kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang imam bernama Imam Eli. Imam Eli adalah imam yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi kita mau perhatikan apa yang dikatakan firman Allah dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 13 sampai 14. 1 Samuel 3 ayat 13 sampai 14. Anak dari Imam Eli adalah Hofni dan Pinehas. Dan kalau kita baca di ayat 13, sebab telah kuberitahukan kepadanya, Tuhan berfirman, bahwa aku, hanya huruf besar, akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Firman Allah datang kepada Eli, Imam Eli. Tuhan begitu marahnya, bahkan di sini dikatakan aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Luar biasa, saudara. Di dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa setiap dosa-dosa itu ada korban-korban yang harus disembelihkan di hadapan Tuhan. Dibakar sebagai korban pendamaian, pembayar dosa. Tetapi kita hidup dalam perjanjian baru. Kristus mati cukup satu kali di atas kayu salib. Melambangkan dia menebus saudara dan saya bagi kita yang percaya kepadanya. Anak domba yang disembelih. Anak lembu yang disembelih. Binatang burung tekukor yang disembelih pada waktu itu menjadi korban penghapus dosa bagi orang Israel yang berdosa. Tugas seorang imam adalah membawa korban-korban bakaran tersebut di hadapan Tuhan. Untuk sebagai yang membantu supaya orang dihapuskan dosa-dosanya. Tetapi saudara lihat ayat ini. Bahwa Tuhan berjanji bahkan bersumpah tidak akan
diampuni, saudara. Hati-hati begitu kita tahu akan firman Tuhan, tetapi kita hidup di dalam dosa, hati-hati. Hati-hati, Tuhan bukanlah Allah yang mau dipermainkan, saudara. Ketika engkau tahu itu adalah dosa, ketika engkau tahu itu adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab apa yang terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan. Anak-anak Eli adalah Pinehas dan juga Hofni. Pada waktu itu, ketika mereka menjalankan tugas sebagai imam, orang akan mempersembahkan bakaran terhadap rumah Tuhan, membawa korban bakaran. Tetapi apa yang terjadi? Mereka rampas korban bakaran itu. Seharusnya korban bakaran itu dibakar dan sisanya itu boleh diambil untuk makanan mereka. Tetapi mereka rampas ketika masih mentah, saudara. Dan itu melanggar firman Tuhan. Mengambil haknya Tuhan. Makanya Tuhan begitu sangat amat marah, bahkan Imam Eli juga tidak menegurnya. Adalah sebuah kesalahan. Bahkan Hofni dan Pinehas juga dikatakan adalah orang-orang durjana, saudara. Di dalam rumah Tuhan, di depannya mereka tidur dengan wanita-wanita lain yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan begitu marahnya terhadap Imam Eli. Artinya apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Kehidupan kita, sekalipun kita hidup di dalam Tuhan, kita harus mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan, saudara. Didiklah anak-anak kita takut akan Tuhan. Bahkan juga seorang nabi yang sangat amat terkenal, Nabi Samuel. Penerus dari Imam Eli ini. Suatu ketika Samuel ini lahir dari seorang wanita yang tadinya sudah ditutupkan tidak bisa mengandung, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ibu ini senantiasa dia datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, dia berdoa. Karena madunya mencemoohkan dia, ibaratnya ada istri muda karena tidak melahirkan. Pada zaman masa itu orang bisa mengambil menjadi istri kedua supaya melanjutkan keturunan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Dia hanya berkomat-kamit di hadapan Tuhan, dari dalam hatinya sangat amat nangis. Eli pada waktu itu melihat, dia pikir ini perempuan, perempuan sundal, perempuan berdosa. Mengapa engkau mabuk? Engkau seperti mulutmu mengucap tapi tidak berbicara. Lalu Hana berkata, aku sedih, aku berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan membukakan rahimku, aku melahirkan anak-anak. Lalu apa yang terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan? Imam Eli berkata, Shalom, damai sejahtera menyertaimu, jadilah seperti kehendakmu. Doamu dijawab Tuhan. Puji nama Tuhan, 1 tahun berikutnya Samuel lahir, anak dari Hana ini. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Puji Tuhan, Hana teringat, dia waktu itu dia berikhtiar, dia berjanji di hadapan Tuhan, dia bernasar di hadapan Tuhan, kalau aku punya anak aku berikan kepada Tuhan. Benarlah ketika anak itu lahir, setelah menyusui, dibawanya ke rumah Tuhan, dikasih kepada Imam Eli untuk dirawat. Dan kemudian Tuhan memberikan anak-anak berikutnya buat dia, buat Hana. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan? Dalam kehidupannya ternyata firman Allah berkata bahwa Samuel, dalam kitab Samuel 8, 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. Firman Allah berkata, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. 1 Samuel 8 ayat 13.
1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Ayat ketiga. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup menurut ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ingatlah firman Tuhan ini. Sekalipun Samuel dipakai Tuhan secara luar biasa. Sekalipun seorang imam Eli dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi tidak otomatis kepada keturunan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara. Anak-anak imam Eli melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga dihukum dan tidak pernah akan ada pengampunan dosa. Dan yang kedua bahwa anak-anak Samuel, sekalipun Samuel dipakai Tuhan secara luar biasa. Dialah yang mentabiskan raja pertama orang Israel. Dialah yang mentabiskan raja Daud, raja kedua orang Israel menjadi raja. Tetapi lihatlah firman Allah yang telah kita baca ini. Anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan sebagai tugas sebagai hakim di antara bangsa Israel, saudara. Artinya apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Teach your children well. Ajarlah orang-orang keturunanmu dengan sangat amat baik di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Saudara, saya akan sedikit sharing firman Tuhan mengenai kehidupan saya. Saya waktu itu sejak keluarga Pak Alwe, Bapak Gembala mengenal Tuhan di tahun 83. Saya ingat sekali background mereka adalah seorang pengusaha, Ibu Rina pengusaha. Pak Alwe waktu itu juga ada usaha dan saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi dalam usahanya ada orang yang tidak senang. Bahwa seringkali saya ingat sekali ada asisten rumah tangga yang tiba-tiba menjadi kesurupan, saudara. Seringkali kesurupan, saya ingat sekali. Di belakang seringkali terjadi kesurupan. Dan oma saya, Ibu Rina punya mama itu seringkali sakit-sakit yang kata dokter nggak ada penyakitnya. Bagaimana mungkin nggak ada penyakitnya? Sedangkan dia merasakan sakit. Katanya jantungnya seperti ditusuk-tusuk, saudara. Semua mengalami sakit, lalu apa yang terjadi? Datang ke orang pintar satu, orang pintar dua, ke dukun satu, dukun dua, terus. Saya ingat sekali senantiasa ada orang pintar datang bawa jerigen ke rumah saya, saudara. Adalah air garam, mungkin didoakan apa segala, diguyurlah di kamar mandi, diguyurlah di mana, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi masalah tidak selesai. Masalah tidak selesai. Senantiasa terus bertubi-tubi. Lalu ada orang katakan, kenapa tidak undang Tuhan aja ke rumah? Bagaimana caranya? Lalu dikatakan, adakanlah biston, adakanlah persekutuan di rumahmu. Mulai persekutuan doa di rumah kami pada tahun 83 pada waktu itu seingat saya, saudara. Mulai seminggu sekali, kalau nggak salah hari Kamis, saudara. Kemudian mulai seminggu 2 kali. Lalu segala sakit penyakit hilang. Segala kuasa-kuasa roh jahat, tidak ada yang namanya lagi asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga yang kesurupan lagi, saudara. Dan puji Tuhan. Sejak dari situ ketika mulai ada persekutuan pertama kali. Saya sebagai seorang kecil yang waktu itu mungkin hanya baru 8 tahun. Saya senantiasa duduk mendengarkan firman Tuhan. Senantiasa juga saya bersyukur. Bapak Gembala senantiasa dulu mengajarkan walaupun sebagai anak-anak untuk beribadah bersama-sama setiap malam, saudara. Ada ruang khusus di bawah ketika kami di sana malam-malam selalu kita di situ ngumpul seperti persekutuan kecil keluarga. Saya bersyukur ketika kita akan berangkat, saya akan berangkat sekolah. Bapak Gembala senantiasa berdoa buat anak-anaknya, saudara. Dan hingga saat ini pun saya lakukan buat anak saya, saudara.
Sebuah warisan-warisan iman yang tak terbayarkan. Karena kenapa saudara terkasih dalam Tuhan? Kehidupan bisa berubah. Tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan karena penyakitnya tidak disembuhkan. Tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan ketika doanya tidak dijawab. Tuhan, di manakah Engkau? Bagaimana kehidupan saya seperti ini? Ekonomi sulit, ekonomi sukar. Adakah Engkau? Tetapi ketika saudara mewariskan iman saudara, itu akan menyelamatkan keturunanmu. Itu akan menyelamatkan tetanggamu. Itu akan menyelamatkan orang-orang sekitarmu. Amin, saudara. Wariskanlah warisan iman yang tiada bandingnya, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita melihat dari kehidupan dari Imam Eli. Yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kehidupan Samuel yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Memang panggilan secara khusus itu berbeda, saudara. Ada panggilan khusus untuk Samuel. Ada panggilan khusus untuk Imam Eli. Ketika Samuel masih kecil, Tuhan memanggil dia. Samuel, Samuel. Iya Bapak, dipikirnya Imam Eli memanggilnya, lalu dia datang ke Imam Eli pada malam hari ini. Apakah Bapak memanggilku? Tidak. Aku tidak memanggil engkau. Tidurlah. Sampai yang ketiga kali sadarlah Imam Eli bahwa Tuhan memanggil Samuel. Menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan, tetapi tugas setiap kita mewariskan warisan iman yang sangat amat berguna bagi kehidupan anak cucu kita. Bagi orang-orang sekitar kita, saudara. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 5 firman Allah berkata, 2 Timotius 1 ayat 5, mohon maaf LCD tidak nyala karena tadi ada lampunya mati. Kalau over listrik lampu mati, LCD semua nggak nyala. Sudah dinyalain juga nggak bisa karena panas tiba-tiba mati. Jadi mesinnya nggak bisa nyala. Harus tunggu beberapa saat. 2 Timotius 1 ayat 5 firman Allah berkata, Paulus berkata kepada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus berkata demikian kepada Timotius bahwa dia sangat amat bersyukur Timotius memiliki iman yang benar-benar dari sejak neneknya Lois. Sejak dari ibunya juga diwariskan ibu Yunike. Begitupun saudara dan saya seharusnya kita mewariskan warisan iman yang tak tergoyahkan buat anak cucu kita. Buat sekeliling kita, buat tetangga kita, lingkungan kita. Biar orang melihat bahwa Kristus itu benar-benar hidup. Yesus itu benar-benar Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan ketika masalah hidup bergejolak dalam kehidupan saudara dan saya. Milikilah, wariskanlah iman percayamu. Yang pertama. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam Keluaran 2 ayat 5 sampai 10. Keluaran 2 ayat 5 sampai 10. Ini mengenai Musa. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya.
Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihan lah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara terkasih dalam Tuhan, perjalanan kehidupan Musa ada terdiri dari 3 bagian, saudara. Yang pertama, masa usia Musa 40 tahun pertama ketika dia dalam kerajaan Mesir. Dan yang kedua ketika dia dalam padang gurun. 40 tahun kedua dan 40 tahun ketiga adalah bagian dia membawa bangsa Israel keluar, mau memasuki kepada tanah perjanjian. Tetapi di awal kehidupannya, kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca. Memang Tuhan telah memilih Musa. Tapi Musa dipersiapkan, benar-benar dipersiapkan ketika masih kecilnya, setelah dia diurus dengan adat istiadat orang Yahudi, orang Ibrani, yang pada waktu itu di Mesir berkembang banyak orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, sehingga orang-orang Mesir menjadi takut, jangan-jangan bangsa ini nanti malah menjajah kita. Maka dijajahlah orang Israel, orang Ibrani, sehingga orang-orang anak-anak yang baru lahir, anak laki-laki harus dibunuh, saudara. Dan Musa diselamatkan karena anugerah Tuhan. Bukan itu saja, ketika Musa ketika lahir dia bukan saja disusui oleh ibunya sendiri. Kemudian bukan saja dia akhirnya juga pertama-tama dia dididik secara Ibrani, dididik takut akan Tuhan. Tetapi yang kedua, ibunya mengembalikan, memberikannya kepada putri Firaun. Artinya apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Dia tahu bahwa Musa perlu akan namanya pendidikan yang sangat amat baik, saudara. Legacy, sebuah warisan worth living yang berharga meninggalkan yang buat anak cucu kita. Yang kedua adalah pentingnya pendidikan yang sangat amat baik. Sebuah kesaksian ketika saya menghadiri selama masa-masa pandemik, biasa ibadah semua secara Zoom. Ada acara conference segala macam secara Zoom, dan suatu ketika hamba Tuhan, seorang ketua sinode Gereja Bethel Indonesia, Pak Pendeta Ruben Adi Abraham, dia bercerita mengenai hal yang ketika dia berkeluarga. Dia mengatakan, mungkin Anda melihat saya, tanda kutip, wah hamba Tuhan berhasil, enak sekali. Anak-anak sekolah di luar negeri, duitnya banyak, gerejanya besar. Tapi dikatakan sejak saya mulai anak yang pertama, dengan berat hati dengan istrinya, dia katakan dia menyisihkan uangnya untuk pendidikan anaknya di masa depan. Sangat berat. Dikatakan sepertinya perih sekali. Saudara tahu kalau namanya ibaratnya kalau pendidikan itu dan dari kecil disiapkan itu sangat berat, apalagi baru keluarga yang baru berkeluarga, saudara. Sebagian besar uangnya ditaruh di situ untuk masa depan pendidikan anak-anaknya. Karena dia percaya pendidikan itu sangat amat penting, saudara. A good education, sebuah pendidikan yang baik, dikatakan is the greatest gift you can give.
adalah hal yang terbaik yang dapat engkau berikan. Baik sebagai warisan atau mungkin bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi orang-orang yang tidak mampu, kalau engkau bisa membantu menolong, kita harus memberikan yang terbaik, saudara. Lalu ketika anak-anaknya sudah usia lulus SMA, sekolah, bisa menyerahkan anak-anaknya sekolah yang terbaik. Dikatakan bukan seperti mengedipkan mata, tapi ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Hendaklah kita mewariskan pendidikan yang baik buat anak cucu kita, buat orang-orang sekitar kita. Bukan sekedar mewariskan iman. Memang iman adalah yang utama. Legacy, warisan. Ada yang mendefinisikan life the way you want to be remembered. Hal cara bagaimana engkau diingat orang. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara. Tapi bagaimana hidupan kita menjadi berkat. Mewariskan. Agar orang ingat betapa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Bangunlah warisan itu dalam hidupmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Allah terambil dari Amsal 22 ayat pertama. Hal yang ketiga, Amsal 22 ayat pertama, firman Allah berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara terkasih dalam Tuhan, kekayaan itu tidak ada artinya dibandingkan nama baik. Sebab firman Allah tadi berkata orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jangan takut akan kehidupan saudara. Kebutuhan hidup pasti Tuhan cukupi. Ketika engkau berserah kepada Tuhan. Ketika engkau mempercayakan Tuhan atas hidupmu. Dia akan bukakan jalan-jalan yang ajaib yang tak pernah terpikirkan. Saya percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ingatlah. Live the way you want to be remembered. Bagaimana engkau untuk diingat orang. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. What are they saying about you? Kita harus perhatikan apa kata orang terhadap kita, saudara. Apakah engkau dikenal sebagai orang maaf? Jangan bergaul dengan dia. Sebab dia dari dulunya orang tuanya tukang tipu. Anaknya pasti tukang tipu. Seringkali orang menggandakan orang tuanya seperti itu. Dicapkan kepada anaknya, kepada generasinya. Hati-hati saudara. Maka perhatikan apa yang orang katakan tentang dirimu. Bahkan dalam hal pencemaran nama baik saja. Ada hukum yang berlaku saudara dalam pemerintahan. Hukumannya bisa 750 juta dengan pencemaran nama baik. Bisa dipenjara 4 tahun saudara. Maka jagalah nama saudara dan saya. Jaga baiklah kehidupan saudara dan saya. Mewariskan anak cucu kita. Mewariskan orang-orang sekeliling kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jagalah nama baik dengan menjaga sikap perbuatan tetap benar dan baik. What legacy will you leave? Warisan apa yang akan kau tinggalkan ketika Tuhan panggil? Hidup kita tidak yang tahu kapan waktunya.
Ada orang berkata, saya masih muda, tetapi tidak sedikit orang muda yang dipanggil Tuhan. Kita mendengar banyak sekali kesaksian Pak Jinarko yang berkhotbah di tempat ini juga pada waktu itu anaknya berusia 20 tahunan, anaknya cinta Tuhan. Anaknya mengumpulkan barang-barang bekas, koran-koran, kardus-kardus semua dikumpulkan, dijual dan bersama-sama dengan teman-temannya uangnya dikumpulkan beli lahan di daerah Sumatera. Bangun kecil buat apa? Buat tempat ibadah. Suatu ketika dia dalam sana bersama dengan kawan-kawannya, dia menyeberangi sungai yang tiba-tiba ada sungai seperti air bah besar datang. Teman-temannya hanyut, ditolongin oleh dia. Satu persatu anaknya, temannya ini dibawa selamat, tetapi dianya tidak selamat, saudara. Tapi dia sudah meninggalkan sebuah warisan yang sangat amat berharga. Hidupnya buat orang lain. Apakah engkau meninggalkan sebuah warisan yang berharga? Tinggalkanlah sebuah warisan berharga buat anak cucu saudara. Buat lingkungan saudara. Bangunlah sebuah warisan yang baik. Pagi hari ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Tapi kita diingatkan kita harus meninggalkan sebuah warisan. Warisan iman. Warisan pendidikan yang baik buat anak cucu kita. Warisan nama baik. Itu jauh lebih berharga daripada emas, perak, properti. Karena perekonomian tidak ada yang tahu bisa hancur. Bisa habis. Bisa anjlok. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ingatlah dalam hidup ini. Apa yang Tuhan berikan. Wariskanlah dengan baik. Berikanlah hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Engkau akan memberikan suatu warisan yang tidak akan terhapuskan, bahkan termeteraikan di buku kehidupan. Ketika engkau menjadi pengikut Kristus, namamu dicatatkan dalam kitab kehidupan. Namamu ketika dipanggil namamu ada. Dan bukan sekedar itu. Ada catatan-catatan yang sangat amat baik yang menuliskan bahwa Anda dan saya telah mewariskan warisan yang baik di hadapan Tuhan dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita berdoa, kita bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu mengenai sebuah warisan. Dan kami belajar pada hari ini bahwa begitu sangat amat pentingnya dalam kehidupan kami semasa kami hidup. Kami bisa mewariskan warisan iman kepada anak cucu kami, kepada generasi selanjutnya, kepada orang-orang di sekitar kami. Karena kami percaya warisan iman itu tak bisa terhalangi oleh apapun juga. Harta bisa habis. Barang-barang bisa terjual. Tapi iman, sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Ajar kami mewariskan warisan iman bagi keturunan kami, bagi orang-orang sekeliling kami. Ampuni kami kalau sering kami menjadi orang-orang yang tidak memberikan teladan yang baik buat anak cucu kami. Tidak memberikan warisan yang baik buat orang-orang sekitar kami. Tidak menjadikan teladan yang baik sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus. Ampuni kami. Pagi hari ini kami belajar juga, kami memberikan warisan yang terbaik, yaitu warisan pendidikan buat anak cucu kami. Dan ajarlah kami memberikan warisan nama baik yang melebihi dari emas, lebih berharga daripada kekayaan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.